bagaimana hal-hal inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KAI pada kurang lebih setahun terakhir, bahkan di masa pandemi, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan, kami memperhatikan bahwa KAI ini justru performance-nya membaik. Bahkan kalau kita lihat di publik, yang dilaporkan di publik juga customer satisfaction-nya pun naik dari 2020 ke semester 1 2021, ini luar biasa sekali. Baik, kita mungkin ingin Bapak share mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka melayani lebih cepat dan lebih baik seperti tema daripada KAI sendiri. Silahkan Pak Didi, terima kasih. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan vibismedia.com kepada Kereta Api Indonesia. Baik, menjawab apa yang disampaikan Bu Emi tadi ya mengenai inovasi layanan kereta api di tahun 2020-2021 untuk memberikan tema melayani lebih cepat dan lebih baik ya. Ini intinya adalah bahwa Kereta Api Indonesia ingin selalu relevan dengan zamannya, dengan melakukan adaptasi baik adaptasi kepada pelanggan maupun adaptasi kepada situasi yang dihadapi. Situasi tahun 2020 itu merupakan situasi yang belum pernah dialami oleh industri kereta api Indonesia transportasi, di mana pelayanan angkutan penumpang ini dampaknya luar biasa. Namun demikian kami di PT Kereta Api tidak tinggal diam, karena kami terus melakukan adaptasi dan di tahun 2021 ini dalam rangka ulang tahun kereta api yang ke-76, maka kami memaknai dengan tema melayani lebih cepat dan lebih baik, karena Mbak Emi, Mas Maruli, ya, customer pelanggan kereta api 64% ini berdasarkan survei itu sudah kaum milenial ya. Nah inilah yang kita harus selalu beradaptasi menyesuaikan dengan keinginan para pelanggan. Salah satu adalah kita melakukan percepatan waktu tempuh perjalanan kereta api, ya, di mana ada sekitar 14 perjalanan, ya, di mana 14 perjalanan ini adalah Argo Bromo Anggrek ya dari Jakarta ke Surabaya. Itu yang rata-rata 8 jam 30 menit ya. Sekarang kita percepat menjadi antara 8 jam sampai 8 jam 10 menit ya. Kemudian Argo Wilis ya, itu yang Surabaya ke Bandung 10 jam 43 menit, kita percepat menjadi kurang daripada 10 jam ya, sekitar 9 jam 55 menit. Argo Lawu, ini keretanya Mbak Emi ini ya, Solo Balapan Gambir atau Gambir ke Solo Balapan, yang rata-rata 8 jam kita percepat 1 jam menjadi 7 jam. Sementara Taksaka yang ke Jogja yang selama ini 7 jam kita pangkas menjadi sekitar 6 jam. Nah semuanya itu bisa kita lakukan karena adanya perbaikan prasarana infrastruktur ya, kemudian double track jalur selatan sudah penuh ya, sehingga itu kita bisa lakukan. Nah selain dengan percepatan waktu apalagi ya, kalau kita lakukan sekarang kita mulai melakukan live booking ya, artinya memasak langsung di atas kereta. Ya, artinya kami ingin menyajikan sesuatu yang fresh ya, kemudian segar kepada para pelanggan kami, sehingga kerinduan masyarakat pelanggan tentang nasi goreng ya, kemudian masakan-masakan yang lain yang panas itu bisa tersajikan. Di samping itu kami juga menyiapkan wifi ya untuk perjalanan kereta-kereta yang unggulan, kami sediakan wifi. Kemudian juga kemarin kita juga launching mengenai first mile dan last mile ya, artinya bagaimana para pelanggan tidak hanya menikmati perjalanan kereta api tetapi bisa mendapatkan layanan dari rumah menuju ke stasiun dan dari stasiun menuju ke rumah ya, sehingga apabila pelanggan itu memesan tiket maka sekaligus bisa memesan taksi dari rumah ke stasiun dan taksi dari stasiun ke rumah, sehingga layanan sifatnya end to end. Nah, untuk melengkapi layanan ini di masa pandemi, kami menyiapkan tes antigen, ya, itu di 73 stasiun utama, ya, 73 stasiun utama dengan biaya rapid test yang terjangkau 45.000, ya. Ini kami juga terus melakukan evaluasi apakah biaya ini kita bisa turunkan kembali, sehingga betul-betul kami ingin memihak kepada para pelanggan bisa melakukan transportasi dengan nyaman
dan sehat, aman sampai di tujuan. Nah, kemudian aplikasi KAI Akses ini juga terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi ya. Sehingga bagi para pelanggan begitu melakukan tes antigen, maka otomatis datanya akan terupdate dalam aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga pada saat boarding yang bersangkutan itu aplikasi sudah termasuk aplikasi Peduli Lindungi itu. Sehingga itu menyederhanakan proses dan mengurangi sentuhan ya, sehingga para pelanggan langsung bisa boarding dengan baik, menikmati perjalanan kereta dengan baik tanpa melakukan sentuhan-sentuhan. Kemudian memang di masa bulan November, Hari Pahlawan, kami program tahunan kami, Mbak Emi, menyediakan tiket gratis kepada para pahlawan yang relevan dalam saat ini, yaitu para tenaga kesehatan dan para guru, termasuk para dosen, termasuk para dokter, termasuk para analis laboratorium, sehingga kami sediakan 11.000 tiket gratis kemanapun itu kita sediakan. Nah, inilah sebagai bentuk keperpihakan pada para pahlawan ya, di sebagai tema bulan November. Ini berlaku sampai akhir bulan November, sehingga harapan kami silakan para pahlawan, para guru, para dosen, para tenaga kesehatan bisa memanfaatkan program-program kami dengan baik. Mungkin itu yang inovasi-inovasi di masa-masa sekarang ini.